Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Bambang Sumedi. Pada video kali ini sedikit berbeda teman-teman ya. Saya akan berbagi pada teman-teman semua suasana pelaksanaan sunat massal yang ada di tempat saya bekerja, yaitu di Puskesmas Rokan 4 Koto 1, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Jadi di sini saya bertindak sebagai petugas kefarmasian. Saya sebagai apotekernya, jadi saya bertugas sebagai petugas untuk pengambilan penyerahan obat sebelum pasien pulang setelah dilaksanakan proses sunat massal. Jadi di sini telah berkumpul ibu-ibu teman-teman ya, telah berkumpul ibu-ibu beserta orang tua dan anak-anak tentunya. Untuk melaksanakan sunat massal itu adiknya sudah siap melaksanakan sunat massal, dan itu tunggu sebentar sambil menunggu saya menyerahkan obat dan sambil menunggu observasi untuk melihat kondisi si anak. Kalau si anak dia dianggap stabil dan aman, setelah selesai penyerahan obat maka diperbolehkan untuk pulang. Ya, di sini ada orang tuanya yang menunggu penyerahan obat, dan di sini ada suasana sini teman-teman ya. Inilah suasana penyerahan obat sekaligus pelaksanaan kitan sunatan massal. Di sini awal mula peserta hanya 12 orang kuota, namun karena antusias dari anak-anak kita sangat banyak, jadi kita tambah kuotanya sehingga pelaksanaan tadi pagi hari ini itu sekitar 18 orang pelaksanaannya. Alhamdulillah acara dibuka oleh Ibu Kapus dan berjalan dengan lancar sampai selesai. Oke teman-teman ya, jadi di sini saya ingin berbagi bahwasannya kita sebagai seorang farmasi itu bisa bekerja dimanapun selagi itu tempat yang berkaitan dengan obat, yang bersentuhan dengan obat. Di situ kita bisa bekerja karena disitulah ranah kita sebagai seorang farmasi. Jadi teman-teman gak usah bingung mau ngerjain apa. Tidak, farmasi tidak hanya saklek di apotek, tidak hanya saklek di rumah sakit. Farmasi juga bisa mengabdi dalam kegiatan-kegiatan pengabdian dan lain sebagainya. Di sini sembari saya menjadi seorang petugas farmasi, saya juga merangkap sebagai teknis teman-teman ya. Saya merangkap sebagai seorang teknis acara. Jadi saya menghimbau orang siapa peserta yang bakal maju, peserta yang bakal selesai, peserta yang bakal boleh pulang dan setelah mendapatkan obat. Ya sambil menangkap lah teman-teman, karena kita dituntut di dunia perduniaan ini, di dunia pekerjaan itu harus serba bisa, harus mengeluarkan apa yang kita bisa. Demi apa? Demi kelancaran acara kita dan demi berjalannya kegiatan kita, dan insya Allah menjadi berkah sendiri buat saya pribadi dan umumnya untuk instansi dan untuk masyarakat semuanya. Oke teman-teman ya, di sini kurang lebih saya 9 menitan membuat videonya ya. Mudah-mudahan teman-teman terhibur lah. Teman-teman terhibur ya. Ini pemandangannya yang adik-adik kita berkumpul menunggu antrian. Bahkan tadi ada adik-adik kita tuh yang takut gitu loh, yang takut dia udah dipanggil pertama dan dia harus mengulang lagi. Ya tapi tidak apa-apa lah ya, karena seperti itulah namanya anak-anak kan. Oke teman-teman, inilah gambaran ya. Ini saya letak HP saya ini untuk merecord. Kebetulan saya tidak bawa tripod teman-teman ya. Saya tidak bawa tripod, jadi saya senderkan di kotak box obat. Ini suasana kecil lah. Sebenarnya apoteknya ada di dalam, karena ini ruang aula, jadi tempatkan untuk acara seperti ini. Ya saya menyusun obat di depan lah supaya ya bisa mudah untuk diserahkan kepada pasien. Sini ya, untuk pengobatan ini saya juga untuk acara sunat massal ini saya juga udah konsultasi dengan dokternya, dengan petugasnya, bahwasanya obat yang diperlukan itu antara lain itu penghilang nyeri,
antara lain yaitu vitamin dan antibiotik tentunya, karena ada luka di situ teman-teman ya. Jadi sudah saya resepkan untuk pasien itu obatnya kurang lebih untuk 1 mingguan. Jadi seandainya saya sediakan obatnya melalui persetujuan resep dari dokter dan petugasnya. Obatnya itu penghilang nyeri, antibiotik dan vitamin itu cukup untuk 1 mingguan. Namun bila adik-adik di sini, nah dalam 1 minggu ke depan tidak luka pasca sunat itu belum kering ataupun masih berdarah ataupun obatnya masih kurang, mereka bisa kembali melakukan kontrol ke puskesmas ataupun ke rujukan-rujukan bidan desa. Itu sedikit informasi teman-teman ya, sedikit informasi bahwasannya puskesmas ini adalah pusat kesehatan masyarakat. Ini telah disediakan oleh pemerintah di kecamatan-kecamatan. Dan untuk desa-desa sendiri itu biasanya dibantu atau di cover oleh bidan-bidan desa yang merupakan juga staf-staf dari puskesmas. Ini suasana teman-teman ya. Oke, jadi di sini inilah tempat sederhana saya untuk melakukan penyerahan obat. Ya, ada situ antibiotiknya, ada situ vitaminnya, ada itu penghilang nyerinya. Nah, di sini saya juga sarankan kepada adik-adik nantinya kalau seandainya sudah selesai, sudah pulih, sudah sampai rumah, silahkan mengkonsumsi ikan gabus ya adik-adik ya. Ikan gabus ya cukup digoreng saja lah. Ikan gabus digoreng ya, sedikit saja minyaknya, cukup digoreng kering untuk apa? Untuk makan, karena kandungan dari ekstrak ikan gabus sendiri yang sama-sama kita tahu memiliki efek untuk cepat penyembuhan luka. Jadi sangat bagus sekali untuk orang yang pasca operasi seperti kita sunat luka ini. Maka untuk proses cepat penyembuhannya menggunakan ikan gabus alami, ataupun ada obat yang bisa diminum kok, ataupun obat yang sudah dikemas sedemikian rupa berbentuk kapsul, berbentuk tablet, berbentuk kaplet, itu yang bisa diminum, yang isinya kandungannya apa? Kandungannya itu adalah ekstrak ikan gabus. Tapi kalau lebih ingin menikmati ikan gabus langsung, bisa mengkonsumsi ikan gabus secara alami ya, dijadikan konsumsi harian lah sampai benar-benar luka habis kitan tadi benar-benar sembuh. Itu akan mempercepat penyembuhan. Dan hindari dulu untuk beberapa saat pengobatan ini seperti telur, seperti ikan asin yang dapat memicu lamanya proses penyembuhan. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, ini sebenarnya suara saya tag ulang di audio pengedit video di KineMaster teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada alasan bagi teman-teman yang bingung teman-teman YouTuber pemula yang bingung membuat konten seperti apa, membuat konten malu menampakkan wajah. Mungkin konten-konten saya yang seperti ini teman-teman bisa jadikan referensi untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang suka silahkan like, komen, serta subscribe. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.